Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pasca selesainya kasus dalam ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pasca selesainya kasus dalam ruang sidang di Kota Semarang. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Rifa Paturnada. Saya Kusuma Lima. Saya Anisha Rahmanisa. Untuk pemaparan hasil penelitian kami. Kekerasan dalam rumah tangga yang biasa termasuk sebagai kejahatan hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Apabila kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban tidak terungkap atau tidak diatasi, maka perlindungan korban kejahatan ini tidak dapat diberikan secara memadai. Selama ini, permasalahan utama yang dialami korban adalah trauma bonding, yaitu kekerasan yang berulang yang dialami kembali ke rumahnya setelah melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum. Bahkan diperkirakan korban akan mendapati perlakuan yang lebih kasar dari pelaku karena kurangnya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pasca selesainya kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pasca selesainya kasus dalam ruang sidang menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Yang kedua adalah bagaimana analisis yuridis terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pasca selesainya kasus dalam ruang sidang menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana dilakukan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai gejala sosial yang dalam kehidupan masyarakat di Kota Semarang. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik wawancara secara daring dengan petugas DP3A Kota Semarang serta dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis data untuk memberikan gambaran yang jelas yang selanjutnya diolah menggunakan teori kekerasan dalam rumah tangga, teori perlindungan korban, dan teori selesainya kasus dalam ruang sidang. Hasil penelitian ini menyimpulkan yang sistem pencegahan yang idealnya diantaranya yaitu yang pertama, membentuk konsep kaidah hukum pencegahan. Yang kedua, menyediakan rumah perlindungan yang aman. Yang ketiga, penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA atau DP3A Kota Semarang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga pasca kasus dalam ruang sidang berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. KDRT sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia korban, khususnya hak atas kebebasan dari kekerasan, hak atas martabat dan kehormatan, serta hak atas kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap korban KDRT berdasarkan teori HAM menekankan pada pemulihan hak-hak yang dilanggar tersebut, termasuk hak untuk mendapatkan akses keadilan, keadaan, dan rehabilitasi. Selain itu, menurut hasil wawancara, bentuk perlindungan lain yang diberikan adalah perlindungan kesehatan yang meliputi pengobatan atas luka fisik dan trauma psikologis yang diakibatkan oleh KDRT. Negara telah melakukan upaya perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, kelompok kami memberikan saran yang pertama kepada negara itu harus memberikan perlindungan secara fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seperti penjagaan, pemberian tempat khusus untuk menjaga maupun mencegah korban dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang, selain memberikan rehabilitasi kepada pelaku, DPA Kota Semarang juga harus fokus pada rehabilitasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Guru Kirian, Guru Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.